Apa namanya? Kita sudah sampai ke UK 4. Mudah-mudahan nggak bosan ketemu saya 3 hari berturut-turut. Terus jangan lupa absen ya Bapak Ibu. Karena UK 4 ini waktunya hanya 1 jam. Jadi izin nanti pertanyaan mungkin di akhir sesi ya. Saya akan bawakan materinya dulu, agak ngebut, biar kita ada waktu untuk membahas. Karena di UK saya ini, di materi saya ini ada tugas lagi Bapak Ibu yang nyambung dengan tugas dari Ibu Gita tadi. Jadi disubmit sama-sama di tugas 2. Jadi izin ya saya selesaikan materi dulu. Nanti saat membahas tugas kita bisa apa namanya? Bisa tanya jawab sekalian membahas tugas. Baik, saya izin share screen. Ya, aduh ini laptop saya agak sudah ini ya Bapak Ibu, kita sudah sampai UK 4. Ada berapa UK masih ingat total yang harus dikuasai? Kemarin sudah saya tanya, siapa tahu udah lupa lagi. Ada berapa unit kompetensi yang harus kita kuasai? Ada 6. Ada 6, baik. Oke, ada 6 ya, dan kita sudah sampai di unit kompetensi yang keempat, yaitu melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi, kita udah nyiapin kemarin daftar bahan, sudah belajar tentang titik kritis, terus akhirnya kita ketahui bahwa dalam suatu proses itu selalu ada hal-hal, nggak selalu sih maksudnya, terkadang ada hal-hal yang di luar kendali kita yang menyebabkan sebuah produk yang harusnya memenuhi kriteria halal menjadi gagal halal atau karena tidak memenuhi kriteria. Karena kan banyak hal ya penyebabnya, ada banyak hal nanti akan kita pelajari. Nah, apa namanya? Ibaratnya tuh seperti seperti apa namanya? Taruhlah mobil Toyota gitu, pabrik Toyota itu kan sudah sebagus apa ibaratnya sistemnya. Dia punya Toyota Production System. Dia tuh punya punya apa sistem produksi sendiri yang sudah sangat bagus, sudah sangat teruji. Tapi tetap saja ada masanya ada masanya, ada produk yang kok halal, ada produk yang gagal gitu setelah setelah jadi gitu, bahkan baru diketahui setelah jadi gitu. Belum lama misalnya race ya kalau nggak salah Toyota race yang akhirnya ada beberapa batch yang harus ditarik dari peredaran. Nah, begitu juga dengan produk halal, selalu ada potensi sebuah produk itu menjadi gagal halal dikarenakan banyak hal. Makanya ini kita akan belajar bagaimana. Jadi kita harus siapkan prosedurnya nih, antisipasi. Jangan sampai suatu saat kita temukan ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal, terus kita bingung mau diapain gitu. Makanya prosedurnya harus disiapkan dulu gitu. Perkara nanti ternyata produk kita alhamdulillah lancar semua, memenuhi semua dan memenuhi kriteria semua, ya itu alhamdulillah. Tapi just in case ada ternyata kejadian, ada terkontaminasi di tengah jalan atau lainnya, kita udah tahu mau diapain produk itu gitu. Jadi agenda yang akan kita pelajari adalah referensinya, kemudian pengertian atau definisi produk yang tidak memenuhi kriteria itu yang seperti apa, kemudian bagaimana mengidentifikasinya, bagaimana menanganinya, kemudian bagaimana melaporkan dan mendokumentasikan, dan penyimpanan bukti implementasinya, bukti bahwa produk yang tidak memenuhi kriteria tersebut sudah kita tangani gitu. Harus ada buktinya untuk keperluan kalau ada audit baik internal maupun eksternal. Nah, ini adalah KUK-nya atau kriteria unjuk kerjanya untuk apa namanya UK 4 ini. Ada cukup banyak ya. Eh, ada 3, yaitu bagaimana mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut. Itu ada 2 unjuk KUK-nya, yaitu produk yang tidak memenuhi kriteria diidentifikasi sesuai prosedur, kemudian penyebab dan jenis ketidaksesuaiannya ditelusuri. Kenapa sebabnya ada di bagian mana gitu.
Kemudian elemen kompetensi yang keduanya menangani produk. Jadi penanganannya setelah tadi diidentifikasi, kemudian bagaimana penanganannya. Nah, itu ada 2 poin juga. Produk yang tidak memenuhi kriteria halal ditangani sesuai dengan persyaratan standar. eh, Kemudian dievaluasi sesuai prosedur. Jadi penanganannya itu udah tepat apa belum? Adakah cara yang mungkin lebih efektif yang bisa dilakukan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, melaporkan dan mendokumentasikan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi harus ada buktinya. Kalau sudah ditangani kita laporkan, terus kemudian semuanya juga kita dokumentasikan untuk kepentingan kalau ada audit baik internal maupun eksternal. Nah, itu juga ada 2 poin, penanganannya dilaporkan sesuai prosedur, kemudian dokumentasi yang sudah kita lakukan saat penanganan itu kita filing sesuai filing yang proper ya, yang baik gitu. Jadi mudah diakses kapanpun kita butuhkan. Nah, sekarang pengertian atau definisi. Produk yang sudah pengertian atau definisi dari produk yang tidak memenuhi kriteria halal ya. Jadi artinya itu produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan atau kriteria penggunaan bahan baru atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi. Nah, yang dimaksud apa sih? Jadi namanya produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu artinya si pelaku usaha itu sudah mendapatkan sertifikat halal gitu. Makanya dia sudah ada standar bagaimana sebuah produk itu menjadi halal. Sehingga kalau ada yang tidak sesuai dengan kriteria halal, artinya produk tersebut tidak memenuhi kriteria halal. Berbeda dengan misalnya pelaku usaha tersebut belum bersertifikat halal, otomatis nggak ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Apapun ya selama dia memenuhi standarnya dia ya lolos, lolos, pasti bagus aja karena dia tidak menerapkan standar jaminan produk halal. Jadi produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini otomatis hanya berlaku di pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal gitu. Nah, eh, jenis-jenis ketidaksesuaian yang kita temukan, artinya hal-hal yang bisa menyebabkan sebuah produk itu dalam tanda petik gagal halal. Itu bisa berasal dari bahan yang tercampur dari babi dan turunannya, kemudian tercampur darah, bangkai, terkontaminasi atau tercampur, atau bagian dari tubuh manusia, terkontaminasi bahan dari komer atau minuman beralkohol dan hasil samping komer, kemudian terkontaminasi bahan yang tidak lazim digunakan di industri seperti bahan dari hewan bertaring dan berkuku tajam, misalnya anjing, tikus, buaya, dan lain-lain. Kemudian bahan tercampur dengan bahan haram atau najis, bahan hewani yang disembelih tidak sesuai syariat Islam. Kemudian ini contohnya yang ada di gambar ini ya. Ini kan contoh penyembelihan yang tidak sesuai syariat Islam. Ini kemungkinan besar tidak terputus tiga tiga urat tiga saraf ya, ya yang disyaratkan itu aliran nafas, jalur makanan, jalur apalagi ya satunya saya agak lupa. Itu kemudian kadar alkohol pada produk yang melebihi dari 0,5%. Kemudian bahan tidak terdaftar di daftar bahan halal. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Jadi kita eh, karena kita sudah membuat daftar bahan halal, jadi kalau tahu-tahu kita entah sengaja maupun tidak sengaja kita memakai bahan pengganti yang tidak ada di daftar bahan halal, otomatis produk tersebut akan masuk menjadi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Meskipun bahan yang kita pakai penggantinya itu juga sudah bersertifikat halal, Kak, tapi belum mendapatkan persetujuan dari BPJPH, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian, nah ini dilanjutkan nih, penggunaan bahan baru belum disetujui oleh LPH atau BPJPH. Kemudian fasilitas dan sarana PPH terkontaminasinya najis dan bahan haram. Ini juga sering terjadi. Misalnya di ruang produksi atau di pabrik yang luas ya, itu kadang suka ada tikus masuk gitu atau tergencat atau apalah gitu di bagian-bagian mesin, itu juga berpotensi untuk mengkontaminasi. Nah, apa sih ketentuannya dalam SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal? Produk yang tidak memenuhi kriteria dapat
diidentifikasi dari audit internal. Kan kita ada audit rutin ya, Bapak Ibu, di tempat di lingkup bisnis kita tuh ada audit rutin, minimal setahun sekali, boleh 6 bulan, boleh pokoknya minimal dalam setahun sekali. Kemudian dari audit pemasok, pemeriksaan mutu produk rutin, atau analisis laboratorium. Nah, perusahaan atau pelaku usaha itu harus memiliki ini prosedur tertulisnya untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Ini harus harus kita tuangkan dalam prosedur tertulis, disahkan oleh manajemen gitu. Jadi resmi gitu, apa namanya, prosedurnya itu resmi sehingga harus dijalankan oleh semua pihak yang terkait. Kemudian prosedur harus memuat definisi yang tepat tentang produk yang tidak memenuhi kriteria dan cara menanganinya. Nah, langkah kerja penyelia halal dalam mengidentifikasinya itu produk yang dihasilkan dari proses produk halal pelaku usaha dan tidak memenuhi kriteria halal diidentifikasi sesuai prosedur, penyebab dan ketidaksesuaiannya ditelusuri. Ditelusuri. Nah, itu contohnya. Ini contoh kejadian yang mungkin terjadi di ruang produksi. Validasi alat. Nah, bagaimana sih cara mengidentifikasi? Nah, kita tentukan dulu produk yang tidak memenuhi kriteria. Misalnya kita ketemukan nih bahan yang datang ternyata oh beda ini bahannya gitu. Nah, itu kita catat. Berarti kejadiannya di gudang. Berarti kan kalau bahan yang datang artinya berarti di gudang. Di bagian bahan berarti ketidaksesuaiannya. Nah, itu kita catat jenis produknya, nomor batch, lokasi terjadinya, tanggal terjadi dan buktinya. Kemudian kita pisahkan. Kalau udah ketemu nih ternyata yang tidak memenuhi kriteria itu ada di bagian bahan, misalnya di gudang gitu, di gudang bahan baku. Harus kita pisahkan produk yang tidak memenuhi kriteria itu untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Jadi untuk mencegah si produk itu terpakai untuk produksi. Nanti kan jadi udah tercampur dengan bahan-bahan lain, otomatis kerugian lebih besar ya. Tapi kalau ketahuan kita langsung hold, langsung lokalisir, terus kita kasih label atau kita kasih tanda yang mencolok gitu sehingga semua pihak itu aware bahwa itu produk tidak boleh dipakai dulu gitu. Begitu. Kemudian kita lakukan identifikasi dan penarikan untuk mencegah produk masuk ke dalam rantai PPH, rantai proses produk halal itu tadi seperti saya sampaikan. Nah, selanjutnya kita melakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Jadi harus dikendalikan, ini jangan sampai masuk rantai PPH, jangan sampai terulang lagi. Jadi apa namanya, harus lebih teliti saat barang datang, misalnya kalau itu berkaitan dengan bahan. Nah, itu harus kita telusuri apa namanya, penyebabnya kok bisa. Nah, itu saat menelusuri penyebab terjadinya apa namanya, produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu bisa kita lakukan dengan metode 4M dan 1E. M yang pertama itu material. Jadi kita cek satu-satu dari 5 sisi ini, 4M 1E ini. Bukan berarti penyebabnya ada di lima-limanya ya Bapak Ibu. Jadi misalnya nih kita temukannya di bagian bahan, ya udah berarti nanti tetap kita cek semuanya. Tapi kalau misalnya ketemunya cuman ada di bagian bahan, ya udah berarti nanti saat audit internal itu yang kita isi berarti di bagian material aja, di bagian bahan aja, di bagian mesin ya kita tulis aja mesinnya bersih, tidak terkontaminasi, personilnya sudah bersih misalnya kayak gitu. Tapi kalau ternyata kita ketemunya di bagian manusia, di material dan mesin nggak ada, ya berarti yang lainnya bagus, ditulis materialnya bahan bagus sudah sesuai standar daftar bahan halal, misalnya kita tulis begitu. Jadi tidak mesti ketemu di kelima-limanya, tapi bisa juga tetap ada kemungkinan bisa ketemu di lebih dari satu poin. Misalnya udah dari materialnya, dari manusianya, atau dari mesinnya terkontaminasi bahan tidak halal, misalnya ada ketemu tikus atau lain sebagainya. Makanya harus dicek sesuai aktualnya dengan metode 4M1E ini. M pertama material, M kedua mesin, M ketiga manusia, M keempat metode, kemudian 1E-nya environment. Ini biasanya menyangkut kebersihan lingkungan ya, lingkungan produksi gitu. Nah, oh ya, ini lingkungan produksi ini biasanya selain tidak bersih, misalnya ada apa namanya, contoh apa
anjing penjaga misalnya berkeliaran di halaman gitu, ntar nggak sengaja terpegang oleh karyawan, terus habis megang anjing, dia masuk melakukan proses produksi, itu kan otomatis harus apa namanya akan mengkontaminasi barang yang diproduksinya karena kan anjing termasuk najis berat ya, najis mughalladhah yang mana nggak cukup dengan cuci tangan pakai sabun aja gitu karena mungkin kalau buat yang awam atau yang kurang aware gitu, pokoknya dari luar yang penting cuci tangan aja, ininya prosedurnya gitu, yang penting bersih, higienitasnya terjamin gitu. Padahal untuk kontaminasi najis mughalladhah itu beda lagi kan penanganannya. Ini harus dilengkapi, harus ditulis di prosedur, kemudian disosialisasikan bahwa kalau atau misalnya karyawan yang maaf non muslim makan siang pakai tangan dengan lauk babi gitu, daging babi gitu. Itu kan juga bisa mengkontaminasi. Nah, ini perlu untuk dibuatkan prosedurnya dan sosialisasi sehingga mereka jadi aware, oh kalau aku terpegang terpegang ini atau habis megang ini berarti apa namanya harus pencucinya dengan prosedur pencucian najis mughalladhah dan fasilitasnya juga disediakan gitu. Jangan hanya udah ada prosedurnya ada tapi bingung lah kita cara cuci tangannya apa misalnya pasir nggak ada ini nggak ada gitu gitu. Jadi selain selain sosialisasi juga disediakan fasilitasnya gitu. Nah, langkah kerjanya sebagai penyelia halal, produk yang dihasilkan dari PPH pelaku usaha ditangani sesuai standar. Kemudian penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dievaluasi seperti tadi saya sebutkan. Nah, ini contoh penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Yang pertama tidak dijual, tentu saja tidak dijual ke yang mempersyaratkan produk halal. Nah, jadi misalnya produk bakery yang mudah ya, produk bakery. Kalau dia jelas terkontaminasi, kita tidak bisa menjual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan kita tidak boleh memberi label halal pada produk yang tidak memenuhi kriteria tersebut gitu. Tapi masih dimungkinkan untuk kita menjual bakery tersebut ke konsumen yang tidak mensyaratkan produk halal. Misalnya ke bar atau kafe yang menjual minuman keras. Nah, otomatis mereka kan tidak masalah ya untuk pasti tidak concern untuk produk yang masuk harus bersertifikat halal gitu karena kan mereka aja jualnya minuman keras gitu. Mungkin ada daging babi juga gitu, ada steak babi misalnya gitu. Jadi itu masih diperbolehkan tapi dengan tentu saja prosedur yang ketat dipastikan benar-benar hanya dijual di situ tidak tidak sampai dijual keluar gitu. Kemudian kok jalan sendiri sih. Kemudian tidak boleh juga dilakukan rework atau pengolahan ulang. Namanya produk sudah dikontaminasi itu berarti udah nyampur kan. Jadi itu nggak bisa mau di rework ataupun tidak boleh juga di downgrade, tidak boleh juga direformulasi. Misalnya ini kosmetik nih biasanya karena udah nyampur di formulanya mau direformulasi kayak apa itu kan si produk berarti sudah ada kontaminannya gitu. Jadi tidak akan bisa bisa hilang itu kontaminannya gitu. Otomatis jadi nggak bisa. Jadi harus ditarik, lokalisir, harus dimusnahkan. Nah, tidak boleh diklaim sebagai produk halal gitu. Ya itu tadi tidak boleh meskipun pelaku usahanya sudah memiliki sertifikat halal, tapi tidak boleh untuk apa namanya ada ini halalnya kalau kalau apa tidak boleh dikasih label halal untuk produk yang gagal halal tadi gitu. Nah, kemudian kok jalan-jalan. Kemudian jika tidak dapat dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal tadi yang seperti saya sebut tadi, maka produk tersebut harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Nah, setelah kita tangani, baru kita evaluasi bagaimana penanganan itu, apakah sudah efektif, apakah ada cara yang lebih efektif penanganannya. Kemudian kita pastikan penanganan produk tersebut sudah dilakukan secara benar dan efektif. Nah, ini maaf nih
laptop saya kenapa kok tiba-tiba. Nah, ini setelah angka kerjanya tadi sudah pelaporan penanganan. Nah, sekarang setelah kita tangani nih produknya yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut dengan penanganan yang paling efektif, kemudian kita siapkan format laporannya yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan telah mencakup semua informasi yang diperlukan. Nah, kemudian kita isi laporan dengan informasi yang telah dikumpulkan dan memastikan semua informasi yang diperlukan telah terisi, termasuk tindakan koreksinya dan pencegahannya. Jadi agar tidak kejadian lagi misalnya udah ketahuan nih penyebabnya ada di manusia tadi. Berarti apa tindakan koreksi dan pencegahannya? Nah, harus ada sosialisasi, harus ada prosedur dibuat secara secara official dan disosialisasikan, disediakan fasilitasnya untuk penanganan itu. Kemudian kita lakukan verifikasi laporannya untuk memastikan informasi yang dilaporkan telah akurat dan lengkap. Jadi kita cek, oh laporannya udah cross check, udah benar semua. Nah, itu laporan diverifikasi dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan, biasanya ke pihak manajemen. Nah, kemudian semua itu laporan, itu bukti-bukti dokumentasi, itu ada foto, laporan, form, itu semuanya kita simpan dan kita filing agar mudah diakses kapanpun. Nah, ini contoh format laporan bukti implementasi. Nanti kita akan coba langsung praktek. Nih ya, yang bisa. Maaf, ini nggak bisa slideshow kalau mau praktek mengisi. Nah, misalnya nih, apa namanya ini nanti tugas duanya itu ini. Tugas apa kok tugas dua, maaf. Iya, tugas 2 LK4 itu ini. Jadi misalnya sebuah usaha bakso, misalnya ya pedagang bakso, dia dia apa namanya? Biasanya tuh dia berproduksi itu setiap bulan itu misalnya 50 setiap bulan, maaf, setiap hari itu biasanya 50 pieces gitu, 50 bola-bola bakso gitu, bola-bola bakso daging itu. Nah, suatu hari tiba-tiba itu ada yang pesan gitu, aku pesan 50 lagi, padahal 50 ini dia biasa jual reguler, jadi dia harus nambah lagi 50. Nah, tempat dia eh, menggiling daging itu udah penuh, overload gitu, dan nggak terima. Nah, si si orang produksi itu udah langsung main apa namanya, pindah aja ke tukang penggilingan daging yang lain yang belum jelas, belum punya sertifikat halal gitu, jasa penggilingan belum punya sertifikat halal dan di situ tuh, bercampur semua daging, pokoknya ada di situ, digiling di tempat yang sama gitu. Orang produksinya itu nggak concern gitu. Jadi, datanglah si tambahan 50 ini yang digiling di tempat penggilingan yang berbeda gitu, sejumlah 50 gitu. Nah, itu contohnya. Itu, berarti bagaimana cara penanganannya gitu. Misalnya berarti poin satu. Berarti nama itemnya apa? Yang Bakso. bakso. Oke. Bahan ya. Jumlah bola-bola bakso atau bakso daging ya, bakso daging misalnya. Terus jumlah unitnya ada berapa tadi? 50. 50, karena kan 50 yang pesanan mendadak ya. Uraikan cara penanganannya. Kira-kira kalau bakso yang sudah gagal halal tadi, kira-kira cara penanganan yang paling efektif diapain? Dijual nggak mungkin. Berarti diapakan, Pak atau Ibu? Dimusnahkan. Pakan Dimusnahkan. ternak. Oke, Ternak. dimusnahkan. Sebagian misalnya boleh, terserah Bapak pilih salah satu, mana yang lebih efektif. Misalnya dimusnahkan atau di hancur, dimakan, bener Pak? Pakan ternak. Dihancurkan Makan ternak. untuk pakan ternak gitu ya, untuk pakan ternak. Nah, lokasinya ada di mana? Ditemukannya di mana itu baksonya? Biasanya di bagian penerimaan tuh gudang ya, misalnya, karena itu bahan ya tadi. Nah, penanggung jawabnya itu siapa? Berarti penanggung jawab gudang, maksudnya lokasi terjadinya. Kalau kalau lokasi terjadinya ada di ruang produksi, berarti penanggung jawabnya kepala produksi.
Nah, di sini ditulis namanya, misalnya siapa kepala produksi, Pak siapa terserah, Bapak pakai ya. Nah, disetujui oleh kepalanya atau manajernya. Jadi misalnya lokasi di gudang, apa namanya karyawan gudangnya siapa, penanggung jawabnya orang gudangnya itu siapa, manajer gudang itu di bawah apa kepala gudang itu di bawah departemen apa, misalnya disetujui oleh manajernya, diperiksa oleh kita sebagai penyelih halalnya, kemudian disiapkan oleh misalnya admin gitu, ditulis, kemudian jadwal pemusnahan kalau cuman memusnahkan kan sehari paling 1 jam selesai anggap ya selama-lamanya apalagi cuman 50 misalnya berarti dimulainya di hari yang sama misalnya hari ini tanggal 6 6 Mei ya udah berarti selesainya juga 6 Mei kan di hari yang sama kecuali misalnya barangnya yang segede-gede apa yang terus Banyak gitu. jumlahnya bulk banyak sampai perlu 2 hari berarti ya 6 Mei besok berarti 7 Mei gitu. Nah, sekarang apa analisis penyebabnya apa? Analisis penyebabnya dari sisi material, artinya bahan. Berarti apa, Pak? Bahan eh bahan daging misalnya ya. Bahan daging digiling di tempat penggilingan yang Umum. belum beresap udah Sertifikat. gitu. Ya, yang gampang ya biar cepat gitu. Mesin. Oh, mesin oke. Mesin bersih misalnya. Bersih, bebas dari kontaminasi. Misalnya gitu. Manusianya bersih. Manusia apa ya manusia? Apa namanya? Karyawan, karyawan sudah menjaga kebersihan dan kontaminasi najis, maksudnya menjaga dari kontaminasi najis misalnya. Metodenya apakah sudah oke? Ah, ini berarti metodenya ada yang nggak oke dong, karena itu sih orang produksi bisa main apa namanya? Begitu tempat penggilingan yang biasanya apa namanya dipakai penuh, dia main ini aja padahal kan nggak boleh. Berarti metodenya harus misalnya harus dibuatkan prosedur tidak ada prosedur misalnya gini maaf tidak ada Tidak proses mengikuti. iya Tidak tidak mengikuti bukan prosedur. enggak karena belum ada prosedur jadi si karyawan produksi itu Nggak atau tahu. tahu ya dia tidak tahu gitu tidak tahu SOP lah gitu tidak tahu SOP mencari Supplier baru. alternatif nah gitu misalnya ya silahkan dipakai redaksionalnya masing-masing cari alternatif tempat penggilingan misalnya gitu. Sehingga ininya disosialisasikan. Penggilingan. Nah, sosialisasi kalau SOP-nya udah ada berarti ya tinggal disosialisasikan ulang gitu. Sosialisasikan ulang SOP misalnya gitu. Nah, environment-nya misalnya mana nih? Lingkungan lingkungan produksi bersih dari najis misalnya berarti ada dua nih dari pengamatan ini ada dua temuan dari temuan ini ternyata ada dua penyebabnya gitu dari material dan dari metode terus rincian penyebab Bapak mohon maaf yang sedang tidak berbicara boleh ditutup dulu itunya boleh di mute mic-nya ya makasih biar nggak ini echo. Nah sekarang rincian penyebab ini kan tadi analisis ya penyebabnya tuh dari sisi apa gitu sekarang rincian penyebab dari terjadinya ini tadi penyebabnya apa Pak? Ibu izin Karena untuk yang biasa digunakan overload, Bu. Ya adanya penyebab paling awal adanya pesanan mendadak gitu kan berarti
adanya pesanan mendadak sehingga tempat penggilingan dagingnya jadi overload. Adanya pesanan mendadak yang melebihi kapasitas, misalnya melebihi kapasitas produksi gitu, sehingga ya silakan dijabarkan aja gitu. Gitu Bapak Ibu. Ibu Udah mudah kan izin ya? Ini izin nanti akan menjadi kenapa? Iya, siap izin Bapak. tanya Bu, ini kan kalau yang diblokir ini kan analisa penyebab ya. Berarti Heeh. dari ada 5 poin dan ada material, mesin, Iya. manusia, metode ini jika Mm-mm. tidak bukan sebagai penyebab apakah harus diisi juga Bu? Seperti umpamanya mesin kan tidak ada masalah. Berarti kita nggak usah, Mm-mm. ini kan yang ada masalahnya yang perlu diisi ya. Seperti umpamanya dari material, berarti bahan dagingnya. Ya diisi semua Oh, Bapak diisi kalau nggak semua ada ya. Walaupun kalau nggak ada. tidak berpenyebab juga diisi ya. Iya, kalau Berarti nggak ada penyebab kan berarti mesin bersih, bebas dari kontaminasi. Artinya dia bukan penyebab gitu. oh, berarti kita Nah, isi berarti walaupun itu normal ya oke. ya misalnya mesin normal gitu. Jadi setidaknya dia tahu penyebabnya di ini mesinnya, tapi mesin normal gitu. Kondisi mesin normal atau bersih, tinggal gitu aja Pak. Baik, baik. Maksudnya mudah sih kalau nggak ada ini ya tinggal. Ya silakan Pak Muhammad Mahfuz. Izin Bu, ini kan untuk contoh ini Iya, kan untuk itemnya satu ya temuannya ya. iya, Temuannya analisisnya juga satu satu iya. kotak. Kalau misalkan temuannya lebih dari satu, maka kita tinggal menambahkan misalkan Bu. Iya, usahakan berita acaranya Langsung sendiri-sendiri dianalisis Pak. penyebabnya dijadikan satu di situ atau gimana? Usahakan sih kalau bisa sendiri-sendiri. Kalau kecuali nih kayak masih berhubungan gitu, misalnya di dalam ada bakso daging 50 misalnya, terus ada eh, sayuran yang ini kayak masih ada hubungan, mungkin masih bisa dijadikan ini ya. Tapi item tidak, apalagi ya. Jadi biar 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 apa ya, menelusurinya itu saat kita baca oh penyebabnya ini gitu. Gitu Pak. Jadi lebih apa ya, lebih lebih jelas apa kita nelusurinya itu lebih gampang, terus orang auditor itu auditor eksternal itu oh ini poin ini apa ketidakhalalan ini penyebabnya ini gitu, lebih mudah dibacanya gitu. Kalau udah jadi satu mungkin kayak misalnya ini penyebabnya, misalnya ada di sini Bapak isi 2 item, terus yang satu di material, yang satu penyebabnya ada di manusia gitu. Nah, kan otomatis Bapak tulisnya ada di material, ada di manusia. Padahal yang penyebab manusia itu adalah penyebab item yang kedua. Penyebab material itu adalah penyebab di item yang pertama. Itu kan nanti jadi agak susah ya Pak me- memahaminya gitu. Maksudnya taunya bahwa ini yang penyebab manusia, ini yang item keberapa gitu. Jadi agak susah kan Pak. Jadi mendingan sendiri-sendiri. Jadi lebih lebih jelas, lebih tahu, sehingga nantinya ke depannya pencegahannya juga bisa lebih ini apa sih, lebih tepat gitu. Gitu Pak. Kan tinggal ngeprint aja, cuman 1 lembar kok Pak. Terima kasih. Jadi misalnya temuannya 3, ya print aja 3 gitu. Tinggal diisi. Gitu ya Pak. Iya silahkan Pak Prayoga. Halo, monitor Baik Pak Bu. Prayoga. Iya, silahkan Pak. Oh iya, mohon maaf tadi ke-mute. Izin Bu Cahya, mungkin tadi Mm, saya ada sedikit ke-skip ya untuk mm, materinya. Iya. Untuk kolom disetujui, diperiksa, dan disiapkan ini Mm. mungkin lebih spesifiknya diperiksa dan disiapkan ini boleh di orang yang samakah? Atau dan juga untuk disetujuinya ini oleh siapa Bu? Gitu. Misalnya nih Pak, kejadiannya di gudang. Gudang itu penanggung jawab, yang menanggung jawab gudang itu siapa? Nanti disetujui oleh atasannya, yang orang gudang itu. Kemudian kalau diperiksa jelas penyelih halal, kita ya otomatis. Nah, Oke, kalau berarti kita disiapkan itu, sendiri. ya kalau disiapkan itu boleh admin, ya boleh orang gudangnya itu sendiri. Kalau memang di situ nggak ada admin, boleh. Yang menyiapkan aja, maksudnya yang menyiapkan format ini aja, yang membuat form ini gitu.
gitu Pak. Kan orang gudang itu pasti Oh, ada atasannya gitu. Tapi kalau misalnya pelaku usaha yang rumahan yang cuman sendiri nggak ada ini ya oleh orang yang sama ya boleh, nggak apa-apa gitu. Penanggung jawab sekaligus disetujui ya boleh. Jadi disesuaikan aja dengan kondisi di pelaku usaha gitu Pak. oke, mungkin kalau disiapkannya oleh kepala gudang atau kepala pool itu boleh ya, dan Iya diperiksanya boleh. oleh kita. Ha, Oke. boleh. Yang jelas diperiksanya adalah oleh kita, penyelih halal. Kalau yang penanggung jawab disetujui, ini kan disesuaikan dengan kondisi di pelaku usaha ya. Ada yang ada admin, ada yang enggak, ada yang udah orang gudangnya cuman ya satu itu, kepalanya dia, yang pelakunya dia, ibaratnya gitu. Ya udah, berarti orang yang sama gitu. Disesuaikan saja dengan lingkup apa kondisi di tempat Bapak gitu. Oke, terima kasih Bu. Gitu Pak. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu, ini materinya sudah selesai karena memang sedikit ya materinya hanya 1 jam. Kita akan coba buka tugasnya. Eh, Tugasnya mengisi belum seperti dikirim di grup, Bu. oh iya sebentar, iya iya Masya Allah lupa. Sebentar saya kirim ya Pak, izin. Tugasnya formnya ya mengisi itu tadi yang saya sudah berikan contoh, tapi nanti tetap kita mohon maaf. Biasanya dikirim di awal, jadi lupa. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kita masih ada 20 menit, lumayan. Jangan lupa sudah ya, sudah saya kirim. Jangan lupa di submit di tugas 2 dan mohon semua tugas disubmitnya dalam format PDF ya. Sebenarnya sih format dokumen juga nggak apa-apa, tapi kalau PDF itu fasilitator lebih cepat koreksinya karena sistem kita itu tidak bisa membaca selain format PDF. Jadi kalau formatnya dokumen, kalau kita mau periksa kita harus download dulu, kan lama. Sementara kita waktunya kan mepet ya gitu. Jadi mohon disubmitnya dalam format PDF untuk membantu fasilitator lebih cepat untuk ngecek gitu. Maaf Bu, Baik, silakan. kemarin dalam bentuk dokumen semua kita upload Bu. Karena belum ada saran. Apa bisa diupload ulang Bu, semuanya? Nggak usah ya? Boleh diupload ulang, tapi kalau yang sudah terlanjur nggak apa-apa. Tapi kalau berkenan mengupload ulang akan lebih baik gitu Pak. Tapi kalau misalnya repot ya udah nggak apa-apa kalau yang sudah Tapi terlanjur. udah Tapi masuk jadwal diperiksa kali Bu ya, yang kemarin LK 1 2. sepertinya belum pada diperiksa sih Pak. Nggak apa-apa kalau mau Oh, tapi kalau misalnya nggak maksudnya nggak ini nggak apa-apa. Yang mulai tugas 2 dan sekarang tugas aja Bu 3 ya. aja, ha, Iya, boleh. baik. Iya, Iya, terima kasih Bu. sama-sama Pak. Silakan Bu Murni. Oh iya, kasih Eh, ya. iya. Ini tertarik yang tadi Bu apa? Ada misalnya karyawan kita ada yang non Muslim. Nah kebetulan Mm-mm. ada nih gitu. Nah eh kan ini udah kelanjur ya Bu ya. Kalau sekarang kita pasti kita akan sounding gitu Mm-mm, ya. mm-mm, Nah, buat yang udah berjalan, walaupun beliau sebenarnya sangat jarang di bagian produksi, jadi yang kontak produk ya, mm-mm, tapi megang mesin iya, kebetulan orang teknik gitu. mm-mm. Ya Bu, pas harus cuci sama mesin saya ya. eh Gini aja Ibu, kalau mungkin pernah pernah baca kemarin yang bawain bukan Kiai Arwani ya. Ini kan berkaitan dengan fatwa halal haram ya. Kalau misalnya kan seperti misalnya tikus lewat kotoran tikus itu misalnya. Itu kan waktu itu ada pertanyaan gini. Waktu dibawakan Kiai Haji Arwani itu Kiai kalau kan kita nggak tahu nih pas malam misalnya tikus kencing di mana kalau ruang produksi terlalu besar gitu misalnya ya Bu kita nggak tahu ada apa namanya
kalau bangkai mungkin terlihat ya secara kasat mata ya, tapi kalau hanya tikus lewat gitu kan kita nggak tahu ya itu gimana kalau misalnya kita nggak ketahuan tentang najisnya gini-gini. Nah, kalau dari Pak Kiai itu jawabannya selama kalau kita nggak tahu dan memang itu tidak nampak, nggak kasat mata, nggak ketahuan baunya ibaratnya gitu, ya udah itu di apa termasuk najis yang dimaklumi kalau nggak salah kayak gitu Bu. Tapi apalagi kan dalam case ibu, saya kira bisa kalau misalnya memungkinkan hanya tahu oh si bapak ini hanya megang mesin ini hanya satu mesin, mungkin masih bisa dilakukan pembersihan. Tapi kalau misalnya ruang produksinya besar, mesinnya banyak, dan kita nggak tahu si bapak itu megang semuanya kan nggak mungkin. Dan mungkin ada jenis beberapa mesin yang nggak boleh ibaratnya nggak boleh diguyur air lah gitu kan ada tubuh akan terjadi kerusakan misalnya. Nah, itu bisa mungkin kalau hanya satu mesin dengan dilap dengan pembersih yang bisa ada tuh kalau nggak salah sekarang tuh kayak pengganti pasir lah yang dia fungsinya itu bisa membersihkan seperti pasir kalau untuk najis mughalladho ya. Tapi kalau mukhafafa kan cukup dilap pakai ini lap yang basah misalnya seperti itu. Tapi kalau ya itu tadi kalau misalnya ternyata banyak mesin yang kemungkinan terpegang si bapak dan dan tidak diketahui itu bisa termasuk najis yang dimaafkan itu loh. Saya lupa istilahnya, maaf. Iya, Itu iya. kalau kata. Nah, tapi kan sekarang Ibu sudah tahu. Ya, Jadi mulai sekarang disosialisasikan Bu, kalau terutama untuk karyawan non Muslim gitu, apa namanya? Untuk next time, misalnya dia habis makan dengan lauk daging babi atau dia terkena apa namanya megang anjing atau apapun itu harus dilakukan pensucian dengan pensucian najis mughalladho atau najis berat ya dan disediakan fasilitasnya. Jadi jangan hanya ibaratnya menyuruh gitu ada prosedurnya tapi nggak ada fasilitasnya iya. gitu. Gitu. Sebenarnya lebih ke ini Bu, yang bisa yang di sini mungkin bisa kita jaga, tapi di rumah Iya. ya makan apa kan kita nggak tahu gitu ya Bu ya, makanya pakai tangan Ah, misalnya. ya berarti berarti begini Bu, nah kan udah ada sosialisasi nih Bapak Ibu yang non Muslim nih, misalnya kita ngomong baik-baik kasarnya gitu. Eh, Kalau pokoknya misalnya sebelum masuk ruang produksi, kalau sekiranya selama Bapak Ibu di rumah atau di luar lingkungan produksi Bapak Ibu sengaja atau tidak sengaja terpegang maaf terpegang daging babi atau misalnya terpegang anjing, mohon untuk melakukan pensucian dengan metode pensucian untuk najis berat. Dijelaskan ini cara-caranya gini dan disediakan fasilitasnya gitu Ibu. Jadi Iya. mau di rumah mau ini pokoknya intinya sebelum masuk ruang produksi kalau sekiranya Bapak Ibu apa namanya memegang gitu atau habis selesai makan dengan memakai itu mohon dicuci dengan metode ini gitu. Kita jelaskan, kita sosialisasikan gitu Ibu. Iya Bu. Gitu. Ya, ya baik Bu. Udah jelas ya? Iya. Jelas banget Bu ya. Terima Iya, kasih Bu. sama-sama Bu Murni. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Bu, Iya, silakan. Dengan Pak siapa? Abdul Muhid Bu. Oh iya, monggo Pak. Bu, Bu, maaf, tadi saya agak apa namanya ngeblank waktu Ibu jelasin uraian cara penanganan tadi Bu bakso tadi. Oh oke. Nah, mungkin boleh di anu Bu, minta maaf, boleh Oh dijelasin Bu. Iya. oke. Wah udah dihapus sih. Jadi bentar saya buka buka lagi itunya ya Pak. Apa namanya materinya ya. Nah, oh untung belum dihapus. Ini yang mana Pak? Yang uren ini ya cara penanganan ya. Yang ini ya. Halo Ya, Pak? iya Bu, maaf dengan Oke. Mas saya mau Iya. Iya udah kan tadi yang diketemu bakso daging yang terdeteksi gitu ya bakso daging ada
ada 50, ada lonjakan pesanan tuh 50 yang digiling di tempat penggilingan yang tidak halal atau belum bersertifikat halal. Nah, uraikan cara penanganannya. Tadi ada yang bilang boleh dimusnahkan, atau kalau menurut Bapak masih bisa dipakai untuk pakan ternak, ya boleh. Ini saya tulis dua-duanya, tapi Bapak pilih salah satu yang menurut Bapak paling efektif di tempat Bapak gitu. Jadi ini cara penanganannya ini disesuaikan dengan produknya, disesuaikan dengan kondisi di pelaku usaha. Kalau kayak misalnya kosmetik kan nggak mungkin tuh dipakai pakan ternak kan gitu, otomatis harus dimusnahkan gitu. Kalau makanan mungkin masih bisa dipakai pakan ternak kalau masih memungkinkan gitu. Gitu Bapak. Iya Bu, terima kasih. Ya. Jadi iya betul. Jadi sama-sama Pak. Jadi intinya disesuaikan dengan produk yang jelas temuannya apa, disesuaikan dengan kondisi di pelaku usaha juga. Jadi tidak selalu bisa dipakai pakan ternak, tidak juga bisa juga tidak selalu dimusnahkan gitu. Yang jelas tidak boleh di rework, tidak boleh direformulasi, tidak boleh di labelin halal. Yang produk yang gagal halal itu tadi, kalau produknya makanan kalau masih memungkinkan dijual, nanti bisa dibaca di materinya ya. Tadi ada tuh cara penanganan yang kalau masih memungkinkan untuk dijual ke pelaku usaha yang tidak mensyaratkan produk halal itu ya nggak apa-apa, masih bisa, tapi harus prosedurnya ketat, didokumentasikan untuk memastikan nggak dijual di luar mereka gitu. Gitu Bapak. Iya Bu, terima kasih. Ya. Sama-sama Pak Abdul. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah jelas ya. Nah, ini sekarang saya izin apa namanya? Share tugasnya. Sudah saya share di bentar. Kok ini sih? Sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah ya. Sudah. Baik. Nah, ini mengisinya sama persis dengan yang tadi saya contohkan, yang bakso. Nah, misalnya ini PT Pro Halal. Bapak mohon yang masih mic-nya on, mohon ditutup dulu biar nggak berdengung. Oke, terima kasih. Ini studi kasusnya. Ini PT Pro Halal Maju Bersama adalah perusahaan kosmetik yang memproduksi berbagai macam varian moisturizer yang mengandung kolagen yang telah bersertifikat halal. Nah, pada suatu kondisi, nah ini sama mirip yang bakso tadi, ada pesanan mendadak dan mengakibatkan order itu tiba-tiba naik. Dan pihak supplier itu nggak bisa memenuhi kebutuhan kolagen tersebut. Dia udah overload gitu kapasitasnya, sehingga si bagian pembelian itu, karyawan pembelian itu untuk memenuhi, waduh ini ada kebutuhan mendadak ini, supplier nggak bisa, gimana caranya? Nah, dia pindah aja ke supplier lain, beli bahan kolagen dari supplier lain, supplier baru. Di sini namanya PT Nusa Cantik Indah gitu, yang mana belum tertelusur kehalalannya, belum bersertifikat halal. Nah, perusahaan bahan kosmetik ini itu belum bersertifikat halal. Nah, setelah ditelusuri, perusahaan Nusa Cantik Indah ini ternyata juga memproduksi berbagai macam kolagen dari berbagai jenis hewan gitu. Makanya dia belum bersertifikat halal. Ternyata dia kolagennya itu dari berbagai jenis hewan. Dan dari bahan yang berasal dari supplier baru ini, si PT Pro Halal itu sudah menghasilkan 150 unit produk moisturizer. Baru ketahuan nih udah jadi aja gitu. Maksudnya yang bahannya kolagen dari supplier lain itu. Nah, sebagai penyelia halal,
Kita udah belajar cara penanganannya, itu bagaimana cara menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut, gitu. Nah, itu silakan Bapak Ibu mengisi form, ini persis formnya ini. Jelas ya, berarti nama itemnya apa tadi? Moisturizer dengan kandungan kolagen. Ya, moisturizer gitu. Jumlah unit yang kita temukan ada berapa? Nggak usah saya tulis 150 ya. pieces. Ya, 150. Uraian cara penanganan. Kira-kira kalau moisturizer itu uraian cara penanganannya bisa dipakan ternak nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Otomatis apa berarti cara penanganannya? Bisa Musnahkan. dialihkan ke konsumen yang nggak perlu halal, Bu. Atau Kalau dimusnahkan. iya dimusnahkan Bu, karena kalau kosmetik kan masuk yang mandatori halal ya, gitu. Maksudnya masuk mandatori halal tuh dalam artian kalau kalau kita apa dia mengandung kandungan yang non halal harus dikasih labeling kan gitu. Berarti dimusnahkan. Nah, lokasi diketemukannya di mana? Di ruang produksi. Di ruang produksi apa di gudang ya tadi? Ya pokoknya nanti Bapak Ibu baca, saya lupa di gudang apa di ruang produksi. Misalnya di ruang produksi gitu. Di ruang produksi berarti penanggung jawabnya ya kepala produksinya itu siapa, disetujui oleh manajer produksi. Yang periksa kita disiapkannya oleh ya kepala produksi atau admin terserah. Musnahkannya kalau kira-kira untuk 150 ya inilah ya langsung selesai ya. Ya udah diisi hari yang sama berarti namai selesai namai juga gitu. Analisis penyebab berarti dari mana tadi? Material. Dari material. Material yang dihasilkan dari supplier ya supplier yang tidak yang belum bersertifikat halal, betul. Mesinnya setelah dicek mesinnya oke, bersih misalnya gitu. Manusianya berarti dia tidak berarti dari manusianya kan karena si siapa namanya bagian pembelian yang ya bagian pembeli purchasing yang tidak mengetahui atau bagian pengadaan yang tidak mengetahui adanya prosedur bla 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 gitu. Nah, metodenya berarti SOP-nya misalnya diperbaiki dan disosialisasikan lagi gitu. Nah, environment-nya lingkungan produksi dan lingkungan di sekitar rantai PPH proses produk halal bersih, tidak ada. Berarti di sini ada 3 poin, ada material, ada manusia, ada metode. Nah, rincian penyebabnya apa tadi? Pesanan mendadak sehingga supplier nggak bisa memenuhi kebutuhan kolagen, Bu. Betul. Adanya pesanan mendadak sehingga supplier yang sudah yang biasa kita order yang sudah bersertifikat halal tidak bisa memenuhi sehingga bagian pembelian order ke supplier yang belum bersertifikat halal gitu. Mudah ya, Maaf. Ibu? Iya? Ya, Ini kan konteksnya PT-nya belum bersertifikat halal ya, Bu ya? Ini udah Bu, nih PT Pro Halal Maju Bersama, ceritanya dia udah bersertifikat halal. Maksudnya konteks yang mana nih? Nusa Cantik Indah. Oh, Nusa Cantik Indah. Oh iya, sorry. Saya pikir itu, Bu. Makanya ini kok ya. Oh Ini iya, kan iya. Vendornya ya, Bu ya. Iya, iya benar. vendornya yang belum Iya. bersertifikat halal. Kalau ininya udah, makanya Iya, iya. karena kan ini judulnya studi kasus untuk UK4 ya Bu. Jadi tentu saja judulnya pelaku usahanya ini judulnya sudah bersertifikat halal gitu. Makanya Jadi dia panjang-panjang jadi iya. Oh iya. Iya. Baik, jadi udah jelas ya Bu, Bapak Ibu ya. Mudah ya. Ibu izin, Iya, iya silakan Bu. untuk produksinya kan tadi dari supplier yang non SH. Nah, itu Yang untuk belum mesin, ber-SH. yang untuk mesinnya itu apakah ada kemungkinan kontaminasi, Bu? Maksudnya mesin di mananya Bu? Mesin produksinya dari Mesin PT Pro Halalnya. kan ceritanya kan kita based on studi kasus ini. Di studi kasus ini kan karena dia sudah bersertifikat halal kan pelaku usahanya ini. Jadi semuanya sudah dikondisikan
ceritanya nih ya, berdasarkan studi kasus ini, case-nya itu mesinnya semuanya oke. Yang tidak oke adalah yaitu tadi apa namanya, membeli bahan kolagen dari supplier yang belum bersertifikat halal gitu Ibu. Jadi berdasarkan studi kasus ini cerita bukan di mesinnya nggak ada masalah gitu, tapi masalahnya ada di eh, apa namanya, bahan yang dibeli dari supplier yang belum ber-SH dan karyawan bagian pembeliannya itu yang nggak tahu, main order aja gitu. Artinya kan dari sisi SDM-nya ada, terus kemudian dari SOP-nya yang mungkin perlu dibenahi dan perlu disosialisasikan ulang gitu agar semuanya aware, pihak-pihak terkait yang terkait dalam rantai PPH itu aware gitu. Begitu Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu Nabila. Bu, Ada lagi Bu? Ya, silakan Pak Nizam. mungkin maksud Bu Nabila tadi apakah mesinnya setelah digunakan dengan ada kolagen yang tidak bersumber tidak halal sehingga begitu kita kasih memberikan rekomendasi atau syarat Oh, ya ya ya. Oh, gitu mesinnya ya kan Bu harus Nabila maksudnya. Ya, di Karena kolagennya yang untuk 150 pieces itu terkontaminasi, maksudnya tidak memenuhi syarat halal karena ini jadinya mesin-mesin dari pro halalnya itu juga ikut terkontaminasi. Oh ya, bisa juga itu Ibu, berarti mesin jadi terkontaminasi gitu misalnya dari mesin, sehingga harus dilakukan juga pembersihan yang mesin yang dipakai produksi, misalnya itu kan ada batch-batchnya ya biasanya kalau 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 perusahaan kosmetik gitu, mesin yang dipakai ini di plan di line A misalnya, batch ini harus dibersihkan ulang, bisa Bu, bisa. Iya iya iya, saya malah baru kepikiran. Terima kasih loh Pak Nizam. Jadi ini. Ya bisa juga Ibu Nabilah dari situ. Tapi kalau ketemunya di bagian gudang, berarti kan nggak sampai ke proses lanjut ya, misalnya ke bagian produksi gitu. Sudah berhenti di situ kan penanganannya. Iya, tapi kan di sini kan dari bahan yang berasal dari supplier baru itu sudah dihasilkan, berarti sudah diproduksi berarti kan Pak? Oh, itu bukan maksudnya sudah dihasilkan oleh supplier yang kemudian dikirim ke kita itu, Bu. Nih. Artinya supplier baru itu sudah produksi gitu. Tapi kita belum, kita baru terima materialnya aja. Udah ini Pak, dan dari bahan yang berasal dari supplier baru ini sudah dihasilkan 150 unit. Berarti kan sudah diproses, iya. Berarti sudah diproses. kolagen itu bahan olahan Bu ya Kolagen itu bahan bakunya. Gitu. Moisturizer itu produk jadinya moisturizer. Sudah dihasilkan 150 unit moisturizer. Nah, ini saya juga baru kepikiran. Mesinnya berarti kan juga ikut terkontaminasi ya. Iya, betul. Betul Bu Nabilah dan Pak Nizam. Maaf Bu, Iya. mau bertanya. Iya, silakan Bu Sarah. Berarti kan kalau misalkan tadi mesinnya jadinya terkontaminasi ya, tapi kan itu masukinnya berarti di analisa penyebab kah atau di uraian penanganan ya? Kalau mesin di itu Bu, yang analisa penyebabnya berarti maksudnya masuk di mesin. Jadi kan kita analisa masing-masing nih. Tapi Jadi sebenarnya sih sebentar kan kalau mesinnya kan ini penyebab awal itu nanti mesinnya tinggal dimasukkan gini aja. Jadi mesin berarti juga ikut terkontaminasi untuk mencegah, misalnya untuk mencegah produk yang akan diproses selanjutnya itu juga terkontaminasi. Jadi mesinnya juga harus dibersihkan gitu. Gitu aja Bu. di analisis penyebabnya berarti ya? Iya di bagian mesin ini. Oh, oke. Gitu karena berarti kan mesinnya juga ikut terkontaminasi karena dipakai memproses kolagen yang belum jelas kehalalannya itu kan ya. Oh ya, oke. Oke, Bu. Gitu. Sama-sama Bu. penanganan mesin itu kan ada dua model ya. Iya. Dan 10.0. Iya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf waktunya sudah habis. Jadi tapi yang penting sudah paham ya, kita udah praktek tadi dan soal juga sudah kita bahas. Mungkin kalau masih ada pertanyaan nanti bisa di sesi selanjutnya bisa ditanyakan karena ini akan saling berhubungan ya, UK4, UK5 dan akan saling berhubungan. Baik. Ya.
Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas keaktifannya. Maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Tetap semangat menjalani sampai akhir postes OJT dan sampai menjalani profesi sebagai penyelia halal yang berintegritas, insya Allah. Amin. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar saya